Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam video pembelajaran tematik kelas 6. Kali ini kita akan sama-sama melanjutkan materi mengenai pengelompokan tanaman berdasarkan habitatnya. Untuk itu, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Aku rela Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan mudahkanlah pengertianku. Amin ya rabbal alamin. Kali ini Bapak akan melanjutkan materi mengenai pengelompokan tanaman berdasarkan habitatnya. Sebelumnya, ada yang tahu arti dari habitat? Ya, betul sekali. Habitat adalah tempat tinggal makhluk hidup. Dari beberapa tanaman, kita akan mengelompokkan tanaman-tanaman tersebut berdasarkan tempat tinggalnya. Apakah tanaman itu berada di daerah yang kering atau berada di daerah yang berair. Nah, di sini ada 4 kelompok tanaman berdasarkan habitatnya. Yang pertama, xerophyt, yaitu tanaman yang hidup di daerah yang kering. Kemudian yang kedua, hydrophyt, yaitu tanaman yang hidup di daerah yang berair. Kemudian yang ketiga, hygrofyt. Hygrofyt adalah tanaman yang hidup di daerah yang lembab. Kemudian yang terakhir, halofyt, yaitu tanaman yang hidup di daerah yang berair asin atau di laut. Selanjutnya kita juga akan mempelajari ciri-ciri tanaman tersebut dari keempat kelompok itu. Kemudian apa saja contohnya? Ya, nanti kita akan membahas berikut contoh-contohnya. Untuk lebih jelasnya, kita akan menyimak video berikutnya. Penggolongan tumbuhan berdasarkan habitatnya. Habitat adalah tempat di mana makhluk hidup melangsungkan kehidupannya. Tumbuhan dapat digolongkan berdasarkan habitatnya, yaitu yang pertama, xerophyt. Xerophyt adalah tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Kemudian yang kedua, hydrophyt, yaitu tumbuhan yang hidup di air. Yang ketiga, hygrofyt, yaitu tumbuhan yang hidup di daerah yang lembab. Yang keempat, halofyt, yaitu tumbuhan yang hidup di air asin atau laut. Ciri-ciri xerophyt diantaranya adalah memiliki daun yang tebal, sempit, kadang-kadang berubah untuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Biasanya tumbuhan ini daunnya berbentuk duri. Salah satu contohnya adalah kaktus. Kemudian ciri yang kedua, batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Batang kaktus bentuknya tebal dan duri dalam kaktus ini merupakan daun. Bentuk duri ini berfungsi untuk mengurangi penguapan yang terjadi di daerah yang panas, sehingga jika penguapan berkurang, maka air yang ada di dalam tumbuhan tidak akan menguap lebih besar. Selain itu, tumbuhan ini juga batangnya kadangkala memiliki lapisan lilin yang fungsinya adalah untuk mencegah penguapan di daerah yang kering. Daun kaktus di sini berbentuk duri, tujuannya adalah untuk mengurangi penguapan.
Ciri yang berikutnya dari tumbuhan xerofit adalah akarnya yang panjang. Kaktus memiliki akar yang panjang sehingga panjang menembus tanah, berfungsi untuk mencari sumber air. Contoh xerofit yaitu kaktus, pohon kurma, dan lidah buaya. Lidah buaya memiliki batang yang tebal dan berisi seperti gel. Lidah buaya banyak fungsinya, diantaranya adalah untuk melembabkan kulit. Yang kedua adalah golongan hidrofit. Hidrofit adalah tumbuhan yang hidup di air, memiliki ciri-ciri daunnya lebar. Salah satu contohnya adalah teratai. Teratai ini memiliki daun yang lebar. Tujuannya adalah untuk mempercepat penguapan. Teratai hidup di air. Dengan mempercepat penguapan, maka penguapan air yang ada di dalam tanaman tersebut akan lebih cepat menguap, sehingga teratai tidak busuk ketika harus berada di air. Ciri yang kedua dari tumbuhan hidrofit yaitu batangnya menggembung. Salah satu contoh tumbuhannya adalah eceng gondok. Eceng gondok memiliki batang yang menggembung. Fungsinya adalah untuk bisa menyimpan udara di air untuk bisa mengapung. Ya, batangnya menggembung. Tanaman ini banyak digunakan untuk sarana bahan baku untuk kerajinan tangan. Eceng gondok ini sering kita temui di sungai maupun di air tawar. Yang ketiga adalah higrofit. Higrofit adalah tanaman yang bisa hidup di daerah yang lembab. Biasanya tanaman ini tumbuh di daerah yang tropis, yaitu di hutan hujan tropis. Salah satu contohnya adalah tanaman paku. Ciri dari higrofit ini adalah daunnya tipis dan lebar. Biasanya daunnya juga bisa menggulung untuk mengurangi penguapan. Contoh tumbuhan higrofit adalah paku. Kemudian tanaman pakis. Kemudian tanaman lumut. Berikutnya adalah halofit. Halofit adalah tanaman yang dapat hidup di tempat yang asin atau tergenang air laut. Ciri-ciri dari tanaman ini adalah ada filter atau penyaring di akarnya yang berfungsi untuk menyaring masuknya garam yang berlebih. Salah satu tumbuhannya adalah tumbuhan bakau. Tumbuhan bakau sering kita temui di daerah pantai. Salah satu cirinya adalah tanaman ini akarnya bisa menjulang di atas permukaan tanah atau di atas permukaan air, yang fungsinya adalah untuk memperoleh oksigen. Ya. Tanaman bakau ini atau disebut juga sebagai mangrove memiliki fungsi untuk menahan abrasi, yaitu hempasan gelombang air laut atau pengikisan pantai dikarenakan adanya gelombang air laut.
dengan adanya tanaman mangrove ini, kita dapat mencegah terjadinya abrasi yang ada di pantai. Mangrove juga berfungsi untuk tempat tinggal ikan-ikan yang berada di sekitar pantai, sehingga sangat tepat untuk dijadikan ekosistem dan tempat tinggal kehidupan ikan-ikan kecil di sekitar pantai. Nah, adik-adik, itu tadi materi mengenai pengelompokan tumbuhan berdasarkan habitatnya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya, baik. Untuk lebih paham, kita ambil kesimpulan untuk materi pembelajaran kali ini. Pertama, pengelompokan tumbuhan berdasarkan habitatnya dibagi menjadi 4, yaitu xerofit, hidrofit, hygrofit, dan halofit. Demikian materi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.